Pace bene, salam damai dan kebaikan. Apakah makna ketiga kaum religius? Kita tahu bersama bahwa sesuatu yang membedakan antara kaum religius atau lembaga hidup bakti dengan awam atau umat biasa adalah kaum yang diikrarkannya. Lembaga hidup bakti adalah lembaga yang dibaktikan bagi Allah. Di dalamnya termasuk biarawan-biarawati seperti saya, saudara Kapusin, konventual, Karmel, dan juga para suster seperti KYM, KSFL, FCJM, FSC, KSC, dan lain-lain. Mereka inilah yang menjanjikan kaum-kaum religius. Jika kamu pernah melihat saudara Kapusin seperti saya, saudara Kapusin selalu mengenakan singel. Di dalam singel itu selalu terdapat 3 simpul. Beginilah dia simpul. Ketiga simpul ini melambangkan atau menyimbolkan ketiga kaum religius, yakni kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Ketiga hal ini merupakan dasar dan kebutuhan alamiah setiap manusia. Kita tahu bersama bahwa setiap manusia pasti mengingini keturunan. Setiap manusia pasti mengingini bergenerasi. Setiap manusia juga pasti mengingini harta benda. Oleh karena itulah, maka manusia berusaha sekuat tenaga untuk memperolehnya, hingga ia bekerja siang dan malam tanpa lelah, hingga lupa untuk istirahat. Dan banyak orang sampai belajar ke negeri asing. Semua itu bertujuan agar manusia memiliki kehidupan yang lebih baik. Setiap manusia juga pasti mengingini diri bebas. Setiap manusia pasti tidak ingin dikekang oleh siapapun juga. Hal sederhana, dalam masa pandemi ini kita dianjurkan untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan isolasi mandiri. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang jauh dari kata tersebut. Ini menunjukkan bahwa manusia dalam dirinya ingin bebas. Inilah sebenarnya yang mau dilawan dan ditolak oleh kaum religius. Kaum religius hendak memberi kesaksian bahwa manusia karena cinta pada Allah dapat menolak keinginan dasar ini. Artinya, seorang religius, seorang biarawan-biarawati melalui hidup dan gaulnya, ia memberi kesaksian kepada orang bahwa manusia juga bisa menolak berketurunan. Manusia juga bisa menolak harta, dan manusia juga taat. Hal sederhana, dalam masa pandemi ini kita dianjurkan untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan isolasi mandiri. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang jauh dari kata tersebut. Ini menunjukkan bahwa manusia dalam dirinya ingin bebas. Inilah sebenarnya yang mau dilawan dan ditolak oleh kaum religius. Kaum religius hendak memberi kesaksian bahwa manusia karena cinta pada Allah dapat menolak keinginan dasar ini. Artinya, seorang religius, seorang biarawan-biarawati melalui hidup dan gaulnya, ia memberi kesaksian kepada orang bahwa manusia juga bisa menolak berketurunan. Manusia juga bisa menolak harta, dan manusia juga taat. Setiap
biarawan-biarawati merupakan kaum selibater atau kaum atau orang-orang yang menyatakan diri tidak menikah seumur hidup. Artinya biarawan-biarawati tidak akan pernah memiliki partner hidup seperti suami dan istri. Maka konsekuensinya juga biarawan-biarawati tidak akan memiliki keturunan dan keluarga seperti yang kita pahami pada umumnya. Jadi keluarga biarawan-biarawati adalah para saudara dan saudari yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Itulah kaul kemurnian. Biarawan-biarawati juga menjanjikan diri untuk hidup miskin dan tanpa milik. Artinya, seorang biarawan-biarawati tidak pernah menjadikan suatu benda sebagai milik pribadi. Segala sesuatu, segala fasilitas yang digunakan merupakan milik bersama. Ia hanya menggunakannya. Ketika ia pindah, maka ia juga akan meninggalkannya dan memberikan kepada saudara-saudari yang akan datang. Misalnya, pastor paroki. Sebagai pastor paroki, ia diberi fasilitas sebuah mobil. Mobil ini digunakan sebagai alat untuk kerasulan. Maka ketika pastor paroki meninggalkan paroki asalnya dan pergi ke paroki yang lain, ia tidak dapat membawa fasilitas yang ada di paroki asal ini. Jadi, pastor paroki akan pindah tanpa membawa apapun, dan ia akan memperoleh fasilitas yang baru di tempat yang baru itu. Kendati pun misalnya keluarga memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak dapat digunakan sebagai milik pribadi, tetapi selalu menjadi milik bersama. Jika biarawan-biarawati memperoleh sebuah gaji atau semacamnya, ia tidak akan pernah terlebih dahulu memakainya, tetapi ia akan menyerahkannya kepada ekonom sehingga itu diolah demi kebutuhan bersama. Karena apa? Karena karya yang ditangani oleh seorang religius merupakan karya bersama. Ia diutus menangani karya itu karena atas dasar persaudaraan. Itu merupakan karya persaudaraan, bukan karya pribadi, sehingga sesuatu yang diperoleh dari karya ini dikembalikan juga kepada persaudaraan. Ketika seorang religius atau biarawan-biarawati berani mengikrarkan kaul, ia juga berani meletakkan kehendaknya kepada kehendak pimpinan. Seorang biarawan-biarawati karena ketaatan suci selalu taat dan setia pada kehendak pimpinan. Kendati pun sebenarnya saya sudah merasa nyaman dalam satu tempat, tetapi karena pimpinan memindahkan saya ke tempat yang lain, kendati pun hal itu tidak saya inginkan, demi ketaatan suci saya menyatakan saya siap. Contoh lain, misalnya ketika pimpinan memberikan suatu karya atau tanggung jawab kepada saya, kendati pun saya merasa tidak mampu dan tidak menginginkannya, namun karena ketaatan suci saya menyatakan saya siap. Kendati pun sebenarnya seorang kapusin merasa tidak mampu, usia sudah tua, dan banyak pertimbangan yang lain, tetapi ketika pimpinan dan ordo menyatakan mengutusnya pergi untuk studi, setiap kapusin mengatakan saya siap. Itulah merupakan kaul religius.
Semoga katekese ini berguna untuk kita semua. Pace e bene.